Oke, selamat datang di channel YouTube Yasa Indra, channel yang akan membahas seputar software engineering dan data science. Ya, data science dan hal-hal yang berkaitan. Dan gue di sini bukan seorang profesional atau apapun itu, tapi gue di sini hanya sekedar sharing atau bercerita tentang apa yang udah kau pelajarin sejauh ini supaya kita bisa sama-sama belajar bareng dan saling diskusi lah seputar menjadi software engineer dan data scientist. Jadi kalau lu punya mungkin referensi atau punya ilmu yang bisa lu bagi, lu bisa komen aja di bawah atau lu bisa kunjungi setiap sosial media gue seperti blog, Twitter atau Discord yang akan gue bagikan di link deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut. Di video ini gue akan membahas seputar roadmap atau peta untuk menjadi seorang data scientist. Apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang harus kita dan mungkin field apa atau job desk apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, pertama ini dia roadmapnya ya, ini dia. Jadi roadmapnya itu mulai dari nomor 1 yaitu coding prerequisite atau bisa ngoding dulu, mulai dari tahu data struktur, SQL scripting. Jadi lebih ke lu bisa mengoperasikan SQL secara codingannya gitu, bukan secara GUI, bukan secara GUI gitu pakai PHP management, tapi lu juga harus bisa tahu comment toolsnya, mungkin kayak select bintang from tabel apa gitu. Jadi itu yang harus lo bisa gitu, termasuk juga data struktur, bisa Python atau bisa R. Karena gua sudah lumayan tahu ya beberapa sintaks dari Python, jadi gua akan memilih Python. Karena kalau R itu artinya gua harus belajar dari nol lagi. Jadi gua pastikan pilih bahasa pemrograman yang mungkin lu udah pernah belajar atau lu udah akrab gitu. Misalkan lu udah semester 1 ada tugas dari dosen lu harus pakai bahasa Python. Terus mungkin di semester selanjutnya atau mungkin beberapa bulan kemudian lu berkehendak kayaknya gue pengen jadi data scientist nih. Ya udah lu harusnya pakai Python aja sih gitu. Harusnya pakai Python. Karena itu lu udah pernah belajar gitu. Meskipun lu nggak consistently mempelajari itu secara dalam, tapi setidaknya lu udah akrab duluan lah dengan bahasa pemrograman ini. Termasuk kalau emang awalnya R dari awal kuliah, tapi kayaknya jarang sih. Ya lu pakai R dominantly untuk belajar data science, gitu pakai R. Lalu conditional list, dig dan conditional list dan atau dig comprehension. Jadi ini kayak lu harus tahu seputar pengkondisian, if else, switch dan lain sebagainya, termasuk juga list dan dig. List atau dig, list itu kalau dalam Python ya itu mungkin kalau di bahasa pemrograman lain sama kayak array gitu. Kalau dig itu sama mungkin kayak objek JSON. Jadi dig itu kan terdiri dari key dan value. Tapi kalau list itu berupa index dan value gitu. Kayak array yang diawali dari angka dari 0. Nah, kalau list itu anggap aja list ini array, kalau dig itu kayak objek JSON, ada key ada value-nya. Kalau di bahasa pemrograman lain kayak mungkin JavaScript gitu. Lalu ada object oriented programming dan tahu ya cara menginisiasinya gitu. Lalu working with external libraries. Mungkin kalau di data science ini mungkin paling akan sering kita jumpai itu Panda sama NumPy ya gitu. Pokoknya Panda itu kayaknya sesuatu yang wajib lah, karena dengan Panda lu bisa baca file-file CSV dan lain sebagainya. Terus fundamental algorithm kayak searching, sorting, trace dan graph dan lain-lain. Itu untuk coding, untuk hal-hal sebelum belajar data science dari segi bisa pemrograman atau bisa coding gitu.
Jadi keenam hal ini udah harus dikuasai. Sebenarnya nggak dikuasai full juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus bukan bukan kalau kecuali kalau lu masuk ke competitive programming ya. Tapi kalau bukan ya nggak apa-apa gitu. Cukup hafal sintaks yang emang sering dipakai aja kayak read underscore CSV terus terus print ya itu print udah wajib sih terus eh kalau ya list atau ngubah function str ngubah yang awalnya integer ke string dan lain sebagainya atau mungkin for itu kan kayak sintaks for atau range atau yang lain sebagainya itu kan sintaks yang pasti dipakai kalau codingan gitu ya udah itu aja gitu. Adapun nanti emang harus kita ngafalin sintaks yang lain itu nanti tergantung case atau studi masalahnya ya. Jadi maksud gua nggak harus dikuasai banget itu bukan berarti dilewat aja nggak usah gitu atau mungkin ngeremehin bukan tapi kayak jangan terlalu lama ada di step ini karena memang perjalanannya masih panjang gitu kayak nanti ada preparation, visualization, data warehouse, experimentation dan modelingnya masih banyak gitu. Kalau lo dari mungkin dunia software engineering gitu dari software engineer mungkin ini akan gampang sih karena lo udah terbiasa gitu kan dengan beberapa algoritma atau bahasa pemrograman ya gitu ya. Jadi gua sarankan ya jangan terlalu lama di sini lu nonton video tutorial bolak-balik terus nggak maju ke level selanjutnya. Jadi kalau lu udah merasa mantep sama oh ya ini bisa nih gua udah tahu nih gitu. Ini gimana alurnya atau kegunaan setiap sintaks ini ya lu lanjut aja ke ke step-step selanjutnya. Lalu ada preparation, ada visualization, ini kayak semacam presentasi data-data yang udah kita sajikan. Udah kita bersihin missing value-nya, terutama udah kita bersihin missing value-nya. Ada beberapa cara bisa diisi dengan mungkin min, median atau modus atau mungkin juga bisa dihilangkan begitu aja. Ya, nanti kita mungkin di channel ini akan kita bahas cara menghilangkan missing value dengan beberapa cara ya. Lalu ada data warehouse, ada experimentation dan modeling ya. Kalau misalkan dijelaskan semua di channel ini di video ini mungkin bakalan lama banget. Mungkin tadi itu aja sih tentang seputar atau kiat-kiat lah belajar coding sebelum menuju data science kayak gitu aja. Jangan terlalu lama karena memang ya jadinya kalau lama atau terlalu menghabiskan waktu jadinya kayak ya pertama buang-buang waktu dan nanti semakin lambat laun ya itu juga nanti bakalan tahu sendiri gitu cara kegunaan sintaks-sintaksnya dan segala macam. Oke, ya mungkin itu aja untuk video ini. Ini sekalian buat ini sih channel pembukaan video pembukaan untuk channel ini karena ini channel yang baru karena channel gue yang sebelumnya udah ke-suspend, gue nggak tahu gimana cara cara balikinnya. Gue udah bilang ke pihak YouTube, pihak Google tapi masih di suspend. Dan ya, oke, sekian untuk video kali ini. Kalau suka ya di like, kalau emang pengen nanya sesuatu ya bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa kunjungin blog gua, kunjungin Twitter gua, Instagram dan Discord untuk saling diskusi dan bergabung. Oke, terima kasih.